Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Kok lemes banget suaranya? Kebanyakan takjilnya. Bapak sehat Pak? Terasa nggak ini sudah malam keberapa? Hah? Malam 15. Terasa Bu? Terasa banget? Yang ibunya mau jawab ragu itu kalau bilang terasa, diomeli. Terasa nggak Bu? Terasa apanya? Lemesnya? Apa ngeluarin takjil mulu? Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlas sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim, wabil khusus jamaah Masjid Baitur Rahmah yang insyaallah semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dari Bapak RW-nya, staf-stafnya, Bapak RT 1, 2 dan 3 dan seluruh jamaah yang hadir. Semuanya Allah semoga melimpahkan rezekinya. Allah panjangkan umurnya. Allah sehatkan badannya. Allah limpahkan rahmat dan taufiknya. Pak, insya Allah umur kita sampai kapan Pak? Sampai kiamat. Sampai terserah Allah. Yang penting kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Hidayah, saya mau menjelasin hidayah. Hidayah itu luar biasa susahnya Pak. Bu, banyak dari saudara kita kaum muslimin muslimat yang mendengar adzan tapi nggak ke masjid. Ada nggak? Banyak. Ada yang dengar panggilan bahwa bulan Ramadan itu bulan yang sangat mulia. Kalau puasa insya Allah termasuk orang yang dirindukan surga. Namun banyak nggak yang bukanya jam 12 siang? Ada yang hadir di sini? Mana orangnya? Hidayah itu luar biasa. Termasuk hidayah agama Islam itu juga luar biasa. Ada yang masuk Islam tuh Bu gara-gara di penjara. Di penjara malah masuk Islam. Siapa yang gembong narkoba itu? Freddy Man. Sampai sekarang katanya makamnya Jawa wangi. Ada lagi petinju, siapa? Mike Tyson. Ada yang masuk Islam karena nyuci celana dalam. Ada yang masuk Islam karena penelitian. Namanya Musa David Spitzkuk, itu orang Prancis. Itu meneliti bahwa di Al-Quran itu ada ayat atau surat Al-Qamar. Di situ menjelaskan bahwa bulan itu pernah terbelah. Ternyata ada penelitian Lem Armstrong ke sana, ternyata benar. Bulan itu pernah dulu terbelah dan menyambung lagi. Akhirnya dia masuk Islam. Ada yang melalui perdebatan. Nah, ini yang mau saya terangkan di sini. Zaman dulu, zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Bapak-bapak pernah saya terangkan tapi saya yakin lupa udah. Zaman Umar bin Khattab itu kedatangan 3 rahib. Rahib itu pendeta. Tapi pendetanya orang Yahudi. Rahib ini datang kepada Sayyidina Umar memberikan beberapa pertanyaan. Kalau bisa menjawab dia akan taslim, menyerah, mau masuk Islam. Tapi kalau tidak bisa menjawab, dia bilang, wahai Umar, saya bawa pertanyaan. Kalau engkau bisa menjawab,
atau utusan darimu bisa menjawab, atau keseluruhan umat Islam bisa menjawab, maka agamamu adalah agama yang lurus, agama yang betul. Nabimu, nabi yang benar dan bukan pembohong. Namun kalau pertanyaan ini nggak bisa dijawab, berarti agamamu agama yang dusta. Nabimu juga nabi yang dusta. Kira-kira kalau ibu-ibu dikasih pertanyaan gitu, jawabnya gimana, Bu? Bu. Kira-kira jawabnya apa? Kata Sayyidina Umar, udah, dan tanya, cepet tanya, mau tanya apa kamu? Belit-belit amat. Satu pertanyaannya, kapan langit itu terkunci? Dua, kapan langit itu terbuka? Tiga, kapan ada kubur bisa berjalan sama penghuninya? Pertanyaan gampang, susah itu. Empat, kapan ada makhluk selain manusia namun bisa memberi peringatan kepada kaumnya? Lima, siapa yang ada di dunia ini makhluk Allah, bisa makan, bisa minum, bisa hidup intinya, tapi tidak punya ibu, tidak punya induk. Yang terakhir, tolong pisahkan lengkap sejarah orang yang ditidurkan Allah di gua. Oh, ini kira-kira kalau kita dikasih tanya itu bisa jawab nggak? Bisa. Coba maju ke depan yang bisa. Pak RW siap nyiapin duit 200.000 yang bisa jawab, maju ke depan nih. Serius ini. Loh. Pertama, kata Sayyidina kata Sayyidina Umar, oke, kalau untuk urusan ini ada ahlinya yang jawab. Ada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya kalau engkau tidak tahu. Ini ada ahlinya. Bukan saya yang jawab, wahai rohib, wahai pendeta. Ini ada yang jawab, namanya Abul Hasan, bapaknya Hasan, yaitu Sayyidina Ali. Kalau untuk urusan berantem, kalian bertiga kalah dah sama saya. Kata Sayyidina Umar nih, Sayyidina Umar tuh jago berantem. Kalau ngajak UFC, MMA, gulat, smackdown, kalah kalian, kurang-kurangnya kalau cuma 3 orang. Tapi kalau untuk pertanyaan ini ada ahlinya. Akhirnya Salman, kata Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, panggil Abul Hasan, Sayyidina Ali. Langsung buru-buru datang ke rumahnya Sayyidina Ali, laporan. Ali, umat Islam dalam bahaya. Dalam bahaya apa ini? Ada 3 pendeta yang menjelek-jelekan agama Islam, mengajak berdebat. Kalau kita kalah debat, dia akan menghinakan agama Islam. Oke, kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali langsung pakai jubahnya, kebesarannya, datang ke rumahnya Sayyidina Umar. Sampai di sana, wahai Amirul Mukminin, ada apa ini? Oh, ini Ali, ada 3 pendeta yang bertanya kada wa kada, begitu jelasin. Oke, pendeta, coba diulangi lagi, saya mau dengar. Wahai Ali, kapan langit itu digembok? Dikunci dan gembok. Jangan bayangin, Bu, gemboknya segede apa langit. Bayangin, gede banget gemboknya. Kapan langit itu terkunci? Kata Sayyidina Ali, langit itu terkunci kalau kita berbuat syirik kepada Allah. Kita menyekutukan Allah, maka langit akan terkunci. Kita yakin ada Tuhan selain Allah, atau ada kekuatan lain yang lebih besar dari kekuatan Allah, maka langit itu terkunci, doa akan tertolak, zikir tidak akan nyampe. Kenapa? Karena langitnya tertutup. Oke. Yang kedua, kapan langit itu terbuka? Langit itu terbuka kalau orang itu mentauhidkan Tuhan. Tuhan cuman Tuhan dengan kalimat la ilaha maka langit akan terbuka kembali. Maka kita sering diajarin zikir, ya, supaya apa? Iman kita kuat. Nah, kalimatnya apa? Yang sering kita dengar, singkat aja,
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, katanya. Yang ketiga, wahai Ali, kapan ada kubur bisa berjalan sama penghuninya? Ini bukan penghuninya nongol dari kubur, ini malah kuburannya bisa jalan. Ngeri nggak kira-kira? Kira-kira apa nih, Bu? Apa ya? Apa ini? Kata Sayyidina Ali, ini adalah kisah dari Nabi Yunus bin Matta. Ya, Nabi Yunus itu punya bapak namanya Matta, Yunus bin Matta. Ketika Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya, kaum Nebeh, itu masyarakatnya diajak bertauhid, disuruh menjauhi mabuk-mabukan dan dosa-dosa besar, mereka menutup telinga, membantah, bahkan mereka menantang, ya udah kalau mau datangkan azab aja wahai Yunus. Oleh karenanya Nabi Yunus berdoa kepada Allah, ya Rabb, ini kaumku sudah menantang azabmu, tolong perlihatkan kepada kami mukjizat supaya mereka kapok. Akhirnya apa? Nabi Yunus dapat ilham, wahai Yunus, kurang lebih 40 hari rakyatmu, desamu, kampungmu akan kami ratakan kalau mereka tidak bertaubat. Benar, ditunggu sehari, 2 hari, sampai 39 hari, tanda-tanda belum ada. Tapi warningnya tadi berapa, Bu? 40 hari. Di hari ke-39 Nabi Yunus sudah kabur duluan. Adabnya belum kelihatan, Nabi Yunus sudah keluar. Keluar dia naik kapal, kapalnya kena badai besar. Akhirnya apa? Ketika kena badai, nahkodanya bilang, ini ada pendosa yang masuk di kapal kita. Makanya kita undi. Kalau ditanya kan nggak ada yang ngaku. Kalau orang dosa ditanya ngaku nggak kira-kira? Orang pernah ngutil gitu, pernah ya? Ada kehilangan tetangga kita duit, ada yang ngaku saya yang ngambil, ada nggak? Nggak ada. Handphone hilang, saya yang ngambil, nggak ada. Akhirnya diundi nih. Yang keluar Nabi Yunus, diundi lagi, keluar lagi Nabi Yunus, diundi lagi, keluar lagi Nabi Yunus. Menurut riwayat lebih dari 3 kali diundi. Akhirnya Nabi Yunus ini kesepakatannya, anggota kapal, penumpang semua, dibuanglah Nabi Yunus untuk mencegah badai. Dibuang, tapi sudah dihadang oleh ikan nun, ikan yang sangat besar. Besarnya melebihi masjid ini kali. Wah, ikannya udah siap itu, karena mau diperintah Allah. Udah mangap aja. Tapi kata Allah, hei ikan, jangan dikunyah ya. Jangan kayak ibu-ibu kapling, dikunyah. Jangan, langsung telan aja. Kalau dikunyah hancur. Nabi Yunus plung langsung masuk ke perut ikan. Ternyata nih Bu, ternyata masyarakatnya pas malam 40 sudah datang ini. Awan yang sangat gelap, petir sudah menyambar-nyambar tapi belum menghukum mereka. Mereka semua sadar, ternyata Yunus benar. Ternyata Nabi Yunus benar, yuk kita sama-sama tobat. Semuanya nih masyarakat tobat semua. Inilah yang membuat Allah menghukum Nabi Yunus karena belum diperintahkan keluar, sudah keluar duluan. Berapa lama Nabi Yunus itu di dalam perut? Ternyata Nabi Yunus diajak ikan tadi mengelilingi 7 samudra. Selama 40 tahun apa hari? 40 hari. Sehingga kata Allah, falaula kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andai kata Nabi Yunus itu tidak termasuk orang-orang yang membaca tasbih, maka dia akan selama-lamanya di dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Nah, ini yang dinamakan kuburan berjalan dengan penghuninya. Apa yang dibaca Nabi Yusuf disebut musabbihin tadi, yaitu kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Apa kira-kira? Ayo bareng-bareng, 1, 2, 3. La ilaha illa anta subhanaka
inni kuntu minadh dhalimin. Sekali lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tuh, Nabi Yunus membaca itu terus sampai 40 hari, akhirnya dikeluarkan oleh ikan dalam keadaan sangat-sangat lemah. 40 hari nggak makan, 40 hari ibu baru, bapak-bapak puasa sehari, istrinya lupa bikinin teh, nggak ikut bukber di masjid, udah mukanya merah kayak orang kebakar. Kenapa nggak disiapin minum? Itu baru Nabi Yunus 40 hari. Tuh, oleh karenanya itu Pak, Ibu kalau mau ngamalin ini namanya Ismul A'zam. Makanya saya kalau pakai doa ini nggak saya ganti mukhotobnya, nggak la ilaha illa anta subhanaka inna, enggak. Karena ini Ismul A'zam. Ismul A'zam itu sudah bakunya gitu aja, nggak usah dirubah. Karena kalau dirubah takut nggak mandi lagi, nggak mustajab lagi. Caranya gimana? Setelah hamdalah, sholawat, kita baca itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, baru masuk doa kita. Insya Allah doanya diistijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya satu lagi, masih banyak makhluk Allah yang hidup seperti kita, namun tidak punya induk, nggak punya ibu. Ini mesti pada tahu sebagian. Siapa, Bu? Hah? Satu, Nabi Adam nggak punya ibu, nggak pernah lahir. Dua, ibu Hawa, Nabi Adam, ibu Hawa. Tiga, Nabi Isa punya ibu namanya Maryam. Ngawur aja. Nggak punya bapak, iya. Makanya ditiru sekarang banyak Isa. Pergaulan. Anaknya ada, bapaknya nggak ada, ibunya ada. Itu Nabi Isa punya ibu, ini nggak punya induk. Ini apa? Yang ketiga adalah untanya Nabi Soleh. Untanya Nabi Soleh itu keluar dari batu. Itu mukjizat Nabi Soleh karena kaumnya yang minta. Yang ketiga, yang keempat, ayo Pak Irwin nyiapin di 100.000. Yang keempat adalah ularnya Nabi Musa, jangan bilang ular bapaknya ya. Ularnya Nabi Musa. Ularnya Nabi Musa itu dari tongkat. Ketika mengalahkan tukang sihirnya Fir'aun, tongkatnya berubah jadi ular. Yang terakhir, ya benar ya? Dampak yang terakhir, sebentar lagi kita mau menghadapi itu. Yang terakhir apa itu? Dombanya pengganti Nabi Ismail. 5 makhluk ini ada, tapi nggak ada induknya. Saya ulangi, siapa pertama? Adam. 2, 3, untanya Nabi Soleh. 4, ularnya Nabi, bukan ular bapaknya ya. 5, kambing atau dombanya Nabi Ismail. Karena waktunya udah selesai, masih ada 2. Insya Allah penutupan saya terangkan. Demikianlah khutbah singkat atau ceramah singkat yang Al-Fakir sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Masih ada makhluk Allah yang bisa memberi peringatan kaumnya, namun dia bukan manusia. Yang terakhir, cerita lengkap tentang siapa itu Ashabul Kahfi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.